Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Sarota Santapan Rohani kita pada pagi hari ini. Damai dan sukacita melimpah atas kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti dan memahami, terlebih memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai dengan 16. Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya, sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tempat Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantarkan kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, 'Jadilah kehendak Tuhan.' Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid.
kami akan menumpang di rumahnya. Amin. Firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, teguh memberitakan Injil. Sebuah ungkapan yang sering kita dengar, berani karena benar, takut karena salah. Berarti seorang tidak akan takut bertindak selama ia berada di pihak yang benar. Demikianlah kisah heroik Paulus dalam pelayanannya memberitakan Injil ketika hendak ke Yerusalem. Perjalanan pemberitaan Injil Paulus menjangkau berbagai daerah, dari Efesus ia menuju ke Kos, Venesia, Tirus, sampai ke Kaisaria pada ayat 1 dan 9. Setibanya di Kaisaria, ia tinggal di rumah Filipus. Setelah beberapa hari, datanglah Agabus, seorang nabi dari Yudea, yang membuatkan bahwa Paulus akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan akan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Kita bisa baca pada ayat 11. Ketika mendengar hal itu, banyak orang yang meminta dan memohon agar Paulus tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Namun ia membulatkan tekadnya untuk tetap ke Yerusalem dengan keyakinan bahwa walau kematian sekalipun menghampirinya, jika itu demi Injil Kristus, maka ia rela. Ia mengatakan, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Teman-teman Paulus juga akhirnya menyadari bahwa Tuhan menghendaki Paulus ke Yerusalem. Tersirat dalam ucapan mereka, jadilah kehendak Tuhan, pada ayat ke-11. Paulus tidak gentar melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, sekalipun telah menyadari bahwa akan ada bahaya di sana. Karena ia mengimani bahwa hidupnya telah ditebus dan kini hidupnya adalah milik Allah. Kita mungkin tidak mengalami ancaman seperti yang dialami oleh Paulus dan juga orang-orang percaya pada masa itu. Namun, konsekuensi sebagai pengikut Kristus yang setia, hidup dalam kebenaran dan memberitakan Injil Kristus selalu diuji dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita tetap teguh memberitakan Injil dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang senantiasa mengajarkan kepada kami untuk selalu tetap teguh memberitakan Injil dan meneladani Rasul Paulus yang tetap gigih, tetap teguh memberitakan Injil sekalipun itu ada ancaman. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia dan tetap memberitakan firman dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus Maha Kasih, Maha Pemurah, kami datang membawa kehidupan dan keberadaan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, tugas-tugas kami. Tuhanlah yang selalu menopang dan menolong kami, memberi kekuatan dan kesehatan, memberikan kami hikmat-Mu, agar dalam menjalani kehidupan kami senantiasa berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa
Berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas mereka. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa hadir secara pribadi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan untuk senantiasa melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar kami punya keterbatasan Tuhan. Olehnya itu kami mohon Tuhanlah yang menolong, Tuhan memimpin kami dan memampukan kami. Kami juga datang membawa keberadaan anggota kami Jemaat Silo. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan, dalam tugas-tugas dan pekerjaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan para majelis. Tuhan mampukan untuk mengangkat pelayanan. Sehingga apapun resikonya, kami tetap siap untuk mengangkat pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa berkati kota kami Makassar. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami Tuhan. Berikanlah mereka akal budi dan hikmat-Mu Tuhan, untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi, segi mental, dan apapun itu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau mampukan mereka untuk senantiasa berjuang, berjalan dalam kehidupan ini. Tuhan yang Maha Kasih, Maha Pemurah, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih yang sudah memampukan kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.